Di tengah kesunyian malam di lereng Lawu, seorang pria bertelanjang dada sedang berlatih silat di bawah rintik hujan. Setiap jurus yang dilancarkannya memecah udara seperti cambukan petir. Dialah Suwardi, pendekar PSHT dan juara MMA nasional yang kini memilih hidup sederhana, jauh dari sorotan kamera. Namun, di balik kediamannya yang tenang, hatinya terusik oleh berita tentang premanisme yang makin merajalela di Tanah Abang, Jakarta. Sementara itu, di sisi lain kota Yogyakarta, di atas panggung stand-up komedi, Dodit Mulyanto membuat penonton tertawa terpingkal. Dengan wajah polos dan suara medok, tak ada yang menyangka bahwa pria ini dulunya adalah bagian dari unit intelijen rahasia negara. Di balik kelucuannya, Dodit menyimpan keahlian menyamar, meretas sistem, dan melumpuhkan musuh tanpa suara. Dunia tahunya ia komika, tapi negara mengenalnya sebagai bayangan tertawa. Suatu malam, panggilan misterius mempertemukan dua dunia yang berbeda ini. Di sebuah villa tersembunyi di Magelang, Suwardi dan Dodit duduk berhadapan dengan Jenderal Purn Mardani, mantan petinggi TNI yang kecewa dengan pembiaran terhadap ormas arogan yang memeras rakyat. Negara terlalu banyak kompromi. Sekarang giliran kita yang bergerak dari balik layar, ujar Mardani sembari menyodorkan berkas dengan satu nama besar, GRIB Jaya, Tanah Abang. Dalam berkas itu, tertulis semua dosa GRIB, pemalakan, penyiksaan, penguasaan lahan paksa, hingga pembakaran kios. Target utama, Hercules Rosario Marsal, otak kejahatan yang selama ini tak tersentuh hukum, kata Mardani. Suwardi mengepalkan tangan, matanya merah. Dodit hanya tersenyum kecil, lalu berkata, berarti kita stand up di neraka, ya. Mereka berdua langsung diberi identitas baru. Suwardi akan menyamar sebagai sopir angkot dan pelatih silat keliling, sementara Dodit menjadi pengamen jalanan di Tanah Abang. Keduanya punya keahlian yang saling melengkapi, Suwardi sebagai eksekutor di medan laga, dan Dodit sebagai mata dan telinga yang menyusup ke jantung organisasi. Sebelum berangkat, Suwardi menjalani ritual leluhur PSHT di Padepokan, memohon kekuatan dan restu. Ia mengikatkan sabuk hitam sakral pemberian gurunya. Sementara Dodit berlatih teknik penyamaran, menggunakan berbagai logat dan riasan. Kita bukan pahlawan, kita cuma orang yang bosan lihat rakyat diinjak-injak, ucap Suwardi sebelum naik bus malam menuju Jakarta. Setibanya di Tanah Abang, suasana seperti zona perang. Pedagang dicekik pungutan, pemuda dipukuli hanya karena menatap preman terlalu lama. Inilah zona abu-abu tempat hukum tak berdaya, bisik Dodit kepada Suwardi di sela kepulan asap gorengan. Mereka mulai menyebar, menyerap informasi, dan memetakan kekuatan GRIB Jaya satu per satu. Misi telah dimulai. Dua pria dari dunia berbeda kini bersatu dalam satu tujuan, membasmi ormas arogan dari dalam, bukan sebagai aparat, tapi sebagai bayangan yang tak terdeteksi. Dan mereka tahu, sekali masuk ke wilayah GRIB, tak ada jalan mundur. Entah mereka yang menumbangkan Hercules, atau tubuh mereka yang akan menghilang di lorong-lorong pasar. Pagi itu, pasar Tanah Abang belum sepenuhnya hidup, tapi aroma ketegangan sudah menguasai udara. Suwardi berdiri di ujung blok C dengan jaket lusuh dan topi rapat menutupi wajah. Ia kini menyamar sebagai sopir angkot yang biasa mangkal di jalur blok G, blok A. Dari balik kemudi, matanya awas mengamati setiap sudut, mencatat siapa yang mengatur, siapa yang mengancam, dan siapa yang tertindas. Preman-preman GRIB Jaya berkeliaran seperti raja jalanan, mengenakan seragam tak resmi, celana loreng dan dada terbuka penuh tato. Di sisi lain lorong, Dodit tampil nyentrik dengan gitar lusuh dan jaket bulu warna merah muda. Ia bernyanyi dengan gaya nyeleneh, menghibur pedagang dan sopir, tapi sebenarnya sedang merekam percakapan antar preman yang ia dekati. Di bawah topi usangnya, terpasang kamera mikro. Semua data dikirim langsung ke server pusat operasi mereka yang diamankan oleh tim bayangan Jenderal Mardani. Setiap tawa dari Dodit bukan sekadar hiburan, tapi penyamaran sempurna untuk menembus kekuatan musuh dari dalam. Hari berganti, ketegangan semakin nyata. Seorang pedagang jam tangan ditampar keras hanya karena telat menyetor uang keamanan. Suwardi nyaris turun tangan, namun Dodit menahan dengan kode dari jauh. Belum saatnya, katanya lirih sambil memetik gitar.
Mereka sadar, satu langkah gegabah bisa membongkar seluruh operasi. Tugas utama mereka bukan hanya membasmi, tapi juga mengungkap jaringan GRIB dari pusat hingga akar-akar penyokongnya. Hercules, sosok yang menjadi target utama, belum muncul di lapangan. Ia hanya mengirim kaki tangannya, Bang Ucup, Pangki, dan Togar. Bang Ucup dikenal bengis, tak segan membakar kios yang membangkang. Togar bertugas memungut uang keamanan, sedangkan Pangki mengawasi oknum-oknum yang bermain dua kaki. Suwardi mencatat semua posisi dan gerak mereka, sembari sesekali berpura-pura mengisi angkot dengan penumpang bayaran. Dalam satu sore yang mencekam, seorang anak kecil tertabrak motor preman saat tengah melintas. Bukannya ditolong, bocah itu malah diteriaki. Suwardi bergerak cepat, mengangkat anak itu, menatap tajam pengendara motor. Tatapan itu cukup untuk membuat si preman mundur, tapi Dodit kembali memberi kode lewat gestur mata. Tahan dulu, kita belum punya semua data. Meski jengkel, Suwardi mengerti pentingnya momentum yang tepat. Menjelang malam, Dodit berhasil masuk ke salah satu posko kecil GRIB Jaya dengan menyamar sebagai penghibur acara ulang tahun anak salah satu anggota. Di dalam, ia menemukan lebih dari sekadar tawa. Ada peta distribusi setoran haram, nomor rekening, bahkan daftar toko yang akan disegel minggu depan. Semua direkam diam-diam dengan mikrofon kecil tersembunyi di dalam ukulele plastiknya. Suwardi, dari luar, menunggu dengan gelisah. Begitu Dodit keluar dengan isyarat misi berhasil, mereka bertemu di sebuah warung kopi tua. Jaringan GRIB ini bukan hanya soal preman pasar, Wot. Ini sindikat. Ada backingan besar di belakang mereka, bisik Dodit sambil menunjukkan hasil rekaman. Suwardi hanya mengangguk, matanya semakin dalam, penuh murka yang ditekan. Tanah Abang tak lagi sekadar pusat perdagangan. Ia telah berubah menjadi wilayah kekuasaan yang dikuasai oleh tangan-tangan kotor dan brutal. Tapi kini, dua bayangan mulai menyusup ke jantung kegelapan itu. Dan ketika waktunya tiba, bukan hanya GRIB Jaya yang akan tumbang, tapi seluruh sistem yang membiarkan mereka berkuasa akan runtuh bersamanya. Malam mulai turun di Tanah Abang, namun denyut pasar justru semakin cepat. Lampu-lampu kios berpendar muram, menciptakan bayangan panjang di antara lapak-lapak yang dibayangi ketakutan. Di sudut lorong sempit, Dodit kembali beraksi. Kali ini ia tampil sebagai pengamen gila, celana sobek, rambut acak-acakan, dan mulutnya komat kamit menyanyikan lagu dangdut remix campur bahasa Rusia. Aksinya membuat para preman tertawa terbahak, menganggapnya hanya pelawak jalanan yang tak berbahaya. Padahal, setiap langkah Dodit sudah diatur seperti permainan catur. Ia menaruh chip penyadap di kursi plastik tempat Bang Ucup biasa duduk merokok. Ia menyelipkan pemancar kecil di bawah meja warung yang sering dijadikan tempat pertemuan. Tak ada yang curiga, sosok Dodit terlalu absurd untuk dianggap serius, dan itu justru kelebihannya. Ia menari dalam bayangan, menguliti jaringan GRIB dari dalam, selapis demi selapis. Suwardi, dari kejauhan, mengawasi melalui monitor tersembunyi di dashboard angkotnya. Ia nyaris tak percaya melihat Dodit bisa membuat preman-preman sadis tertawa hingga terpingkal. Tapi ia tahu, di balik kelucuan itu tersembunyi kecerdikan luar biasa. Ini bukan komedi biasa, ini operasi perang informasi, gumam Suwardi, sembari mencatat koordinat posko yang diamati Dodit malam itu. Di sela nyanyiannya, Dodit mendengar percakapan penting. Bang Ucup tengah membahas pengiriman senjata tajam ke sebuah gudang kosong di belakang stasiun. Suruh anak-anak jaga malam ini. Kita bakal pakai itu buat amankan pertemuan besar lusa, kata Ucup. Dodit tersenyum tipis. Tanpa henti bernyanyi, ia menekan tombol kecil di ikat pinggangnya, sinyal bahwa informasi genting sudah dikirim ke markas pusat. Menjelang dini hari, Dodit pamit pada para preman dengan gaya lebay. Ia pura-pura terpeleset dan jatuh di genangan air, membuat semua kembali tertawa. Tapi itu hanyalah trik terakhir untuk menutupi gerakan tangannya yang cepat, menempelkan stiker pelacak ke sepatu Pangki, salah satu pemimpin lapangan. Biar kita tahu kau tidur di mana, bro, bisik Dodit dalam hati sambil beranjak pergi. Sampai di tempat persembunyian mereka, Dodit disambut Suwardi dengan tepukan di punggung. Kau lebih gila dari yang kukira, ujar Suwardi.
Dodit menjawab dengan candaan, tertawa itu senjata paling mematikan setelah golok. Mereka pun memeriksa semua data rekaman yang diperoleh. Tampak jelas pola pergerakan orang-orang GRIB, siapa yang berkuasa, siapa yang hanya pion. Namun dari semua itu, yang paling mengejutkan adalah satu nama yang muncul dalam daftar penyokong dana, seorang tokoh politik ternama. Itu menjelaskan mengapa GRIB selama ini sulit disentuh hukum. Kita bukan hanya melawan preman jalanan. Kita sedang menyenggol tembok kekuasaan, ucap Dodit serius untuk pertama kalinya. Suwardi mengangguk, wajahnya berubah dingin. Pertarungan ini ternyata lebih besar dari yang mereka duga. Mereka tahu, waktu mereka tak banyak. Dalam 2 hari, GRIB akan menggelar rapat besar dengan para elit lapangan di gudang belakang stasiun. Itulah momen yang mereka tunggu. Tapi untuk menyerang, mereka butuh lebih dari keberanian, mereka butuh rencana yang sempurna. Dan kali ini, Suwardi harus jadi ujung tombak. Dodit telah membuka jalan, sekarang saatnya melangkah ke medan pertempuran sesungguhnya. Matahari baru saja menyentuh cakrawala ketika Suwardi mulai bergerak. Mengenakan jaket kulit usang dan topi lusuh, ia berjalan perlahan menuju Blok F, kawasan paling rawan di Tanah Abang. Di tempat itu, segala aturan hanya berlaku jika didukung kekerasan. Kabar akan adanya pengiriman senjata membuat Suwardi tak bisa lagi menunggu. Ini saatnya menguji kekuatan lawan, dan mengirim pesan bahwa bayangan mulai bergerak. Di lorong pasar yang sempit dan lembab, Suwardi menabrak Togar dengan sengaja. Si preman bertubuh kekar langsung membentak, tak mengenali siapa yang berdiri di hadapannya. "Kau nabrak raja jalanan, Bang." Togar mengacungkan besi panjang dari balik jaketnya. Namun sebelum sempat menyerang, Suwardi bergerak. Satu sapuan kaki menghempaskan tubuh besar itu ke tumpukan peti. Orang-orang sekitar terpana, tak percaya ada yang berani menantang jagoan GRIB di tempat terang. Pukulan bertubi-tubi pun datang dari rekan-rekan Togar. Tapi Suwardi bukan petarung sembarangan. Dengan teknik murni dari perguruan PSHT yang sudah ia kuasai sejak kecil, ia mengelak dan membalas serangan dengan presisi mematikan. Siku mengenai rahang, lutut menghantam dada, dan tendangan lurus mengirim satu persatu penyerang ke lantai pasar yang basah. Suara barang dagangan pecah bercampur teriakan panik memenuhi udara. Di kejauhan, Dodit yang menyamar sebagai tukang parkir melihat semua kekacauan itu. Ia menyalakan kamera tersembunyi di helmnya, merekam duel yang kini jadi perhatian seluruh pengunjung. "What, kau benar-benar mencolok hari ini," gumamnya sambil tersenyum. Getir, tapi ia tahu, ini bagian dari strategi. GRIB harus merasa terancam, agar mereka mengumpulkan kekuatan penuh di malam pertemuan nanti, dan itulah saatnya serangan balik dilancarkan. Setelah menjatuhkan 6 preman, Suwardi berdiri tegak, napasnya teratur, wajahnya datar. "Katakan pada Hercules, ini baru permulaan," ucapnya dingin sebelum pergi tanpa menoleh. Para pedagang berbisik-bisik, beberapa bahkan mulai menyembunyikan uang mereka, berharap preman tak kembali dengan amarah yang lebih besar. Tapi sebagian lain merasa sejuk. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ada yang berani melawan. Tak lama, kabar insiden Blok F menyebar cepat ke markas GRIB. Bang Ucup mengamuk, membanting meja dan bersumpah akan menyeret sopir angkot gila itu ke tanah. Hercules yang biasanya tenang pun mulai menunjukkan reaksi. Kalau dia bukan aparat, berarti dia orang yang kita anggap sepele. Itu lebih berbahaya, katanya. Mereka mengatur ulang pertemuan rahasia di gudang malam nanti, dan kali ini, semua pentolan akan hadir. Di malam hari, Dodit dan Suwardi bertemu kembali di warung kecil belakang Blok E. Efeknya luar biasa. Mereka panik, ujar Dodit sambil menyeruput kopi. Suwardi hanya tersenyum tipis. Biarkan mereka kumpulkan semua kekuatan. Semakin banyak yang datang, semakin besar yang kita tumbangkan. Malam itu, 2 pria dari dunia berbeda menatap peta lokasi gudang tua. Target utama semakin dekat, dan darah akan lebih banyak tertumpah. Namun satu hal belum mereka sadari, GRIB pun punya mata. Seseorang telah mencurigai gerak-gerik mereka. Seseorang yang tak dikenal, namun sangat mematikan, telah diturunkan untuk memburu 2 bayangan yang kini membuat Tanah Abang bergetar. Pertarungan belum selesai, justru baru dimulai.
Malam turun dengan hawa pengap yang menyesakkan. Gudang tua di belakang stasiun Tanah Abang terlihat sepi dari luar, namun di dalamnya, puluhan pria bertubuh kekar tengah berkumpul mengitari Hercules. Mereka bersenjata lengkap parang, besi, dan senjata api rakitan tersembunyi di balik jaket. Suasana menegang. Kita tak bisa membiarkan satu orang membuat kita terlihat lemah, bentak Hercules. Ia bukan sekadar pemimpin, ia simbol ketakutan. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, matanya menyiratkan kekhawatiran. Dari kejauhan, Suwardi dan Dodit mengamati lewat kamera drone mini yang mereka lempar dari atap ruko. Mereka berkumpul semua. Ini saatnya, bisik Dodit sambil menyiapkan alat pembakar sinyal. Suwardi memeriksa sabuk berisi senjata tangan, bukan pistol, melainkan rantai baja dan pisau pendek khas perguruan. Ia tak berniat membunuh, tapi ia siap jika takdir berkata lain. Misi ini tak akan selesai tanpa darah, ucapnya pelan. Mereka masuk dari sisi belakang, memecahkan kaca jendela dengan lemparan batu berlapis kain. Tak menimbulkan suara keras, namun cukup membuat dua penjaga lengah. Dalam sekejap, Suwardi sudah melumpuhkan keduanya dengan pukulan ke leher. Dodit menyusup lebih dalam, menempelkan alat peledak mini ke brankas penyimpanan uang setoran, bukan untuk meledakkan, tapi untuk menghancurkan dokumen penting yang bisa dipakai GRIB melindungi diri. Suara langkah mereka akhirnya terdengar. "Siapa di sana?" teriak seorang anak buah Hercules. Ketegangan meledak. Suwardi melompat dari balik tumpukan peti, menghantam tiga pria dalam satu sapuan. Keributan pun terjadi. Baku hantam tak terhindarkan. Gudang berubah menjadi gelanggang brutal. Suwardi bergerak seperti angin, menepis serangan demi serangan. Tendangannya menghancurkan tulang iga, tinjunya mematahkan rahang. Ia bertarung tanpa ragu, matanya membara oleh tekad. Dodit, meski tak sekuat Suwardi, berperan vital. Ia menyelinap di antara keributan, memotong kabel komunikasi, menyalakan bom asap untuk memecah perhatian, dan bahkan melemparkan petasan dari tas ranselnya ke arah tumpukan besi. Ledakan kecil menciptakan kepanikan. Beberapa anggota GRIB berlari keluar, sementara lainnya mulai bingung membedakan kawan dan musuh dalam kabut yang menyelimuti ruangan. Pertarungan akhirnya mencapai puncak saat Suwardi berhadapan langsung dengan Hercules. Dua sosok ini berdiri saling mengukur, seolah waktu berhenti. "Kau pikir siapapun bisa tumbangkan aku?" geram Hercules, mengayunkan batang besi ke arah kepala. Suwardi menangkisnya, dan perkelahian paling sengit pun terjadi. Pukulan demi pukulan dilontarkan, dentingan senjata dan tulang beradu menciptakan simfoni perang. Tak ada yang mau mundur. Namun pengalaman Suwardi dalam dunia pertarungan profesional memberinya keunggulan. Saat Hercules mulai kelelahan, Suwardi melancarkan jurus terakhir, tendangan putar yang menghantam tepat di dada. Tubuh Hercules terlempar ke dinding, jatuh tak sadarkan diri. Hening sesaat, lalu jeritan panik menggema. Anak buahnya tercerai-berai, kabur tanpa arah. Gudang itu tak lagi jadi sarang kekuasaan, tapi panggung kehancuran. Ketika asap mengendap, Suwardi dan Dodit berdiri di tengah reruntuhan. Satu markas jatuh, tapi ini baru satu kepala dari naga besar, ujar Dodit sambil membenahi napasnya. Suwardi menatap ke langit yang mulai mendung. Mereka tahu, apa yang dimulai malam ini akan memicu amarah yang lebih besar. Tapi mereka tak gentar, sebab sekali kaki menapaki jalan ini, mundur bukan lagi pilihan. Kekalahan Hercules di gudang belakang stasiun mengguncang struktur GRIB dari dalam. Malam itu, rapat darurat digelar di salah satu base camp rahasia mereka di kebun melati. Tak ada tawa, tak ada denting gelas. Semua mata tertuju pada satu sosok yang baru datang dari luar kota, seorang pria berjubah hitam dengan tatapan dingin. Namanya singkat, Rambo. Bukan tentara, bukan polisi, melainkan eksekutor bayaran yang dikenal tanpa suara, tanpa ampun. Rambo tak banyak bicara. Ia hanya meminta satu hal, posisi terakhir Suwardi dan Dodit. Dalam hitungan jam, ia sudah berada di Jalan Sabtu Raya, kawasan yang biasa dilewati Dodit saat pulang ke markas persembunyian mereka. Angin dini hari berembus pelan, membawa aroma kematian. Di atas atap ruko tua, Rambo bersiap dengan senapan laras pendek berperedam suara, menunggu mangsa lewat.
Sementara itu, Dodit baru saja selesai mengisi stand-up komedi underground di sebuah warung kopi kecil. Penampilannya tetap jenaka, namun matanya tak pernah lepas dari penonton. Ia tahu, sejak kejadian di gudang, ia dan Suwardi jadi incaran. Humor kadang menyelamatkan, tapi malam ini, aku merasa lucuku tak cukup, bisiknya, sebelum melangkah keluar. Tak lama kemudian, ia menaiki motor kecil dan melaju pelan di Jalan Sabtu Raya, tak menyadari bahaya mengintai dari atas. Tepat saat Dodit melewati gang sempit, suara tembakan berdesing memecah kesunyian. Peluru menghantam bodi motornya dan membuatnya terjatuh. Tak sempat berpikir panjang, ia berguling ke balik gerobak mie ayam dan menghubungi Suwardi lewat alat komunikasi mini di kancing bajunya. "Wot, aku diserang. Penembak jitu, posisi Jalan Sabtu Raya, Gang 3. Ucapnya tergesa. Darah mengalir dari pundaknya, tapi ia masih hidup, dan sadar permainan telah berubah. Suwardi yang sedang berlatih di markas bawah tanah langsung bergerak. Ia tak pakai kendaraan. Ia berlari, menyusuri lorong pasar dan jalan pintas yang hanya ia kenal. Dalam 12 menit, ia sudah tiba. Melihat Dodit yang bersembunyi, ia segera membawanya masuk ke warung kosong yang terkunci. "Tenang, napas pelan, tekan lukanya," ucapnya. Dari jendela pecah, ia melihat siluet Rambo melompat ke gang belakang, si pemburu kini tahu buruannya belum mati. Pertarungan tak terhindarkan. Rambo menyerbu masuk dengan pisau sepanjang lengan. Suwardi menyambutnya dengan tangan kosong. Mereka bertarung dalam ruang sempit, antara meja, kursi dan etalase kosong. Suara benda pecah, napas memburu, dan dentingan logam memenuhi ruang. Rambo unggul dalam kelincahan, tapi Suwardi punya ketahanan luar biasa. Setelah 5 menit pertarungan brutal, Suwardi berhasil membanting tubuh Rambo ke lantai dan menahan tangannya dengan teknik kuncian. "Aku tak bunuh orang yang dibayar," kata Suwardi, menahan napas. Tapi Rambo tersenyum sinis dan berkata, "Kalau bukan aku, akan datang yang lebih kejam." Mendengar itu, Suwardi memukulnya hingga pingsan. Ia tahu, pembalasan belum usai. Musuh yang mereka lawan bukan sekadar ormas. Ini sudah jadi jaringan kekuasaan yang menggunakan kekerasan sebagai alat politik. Dodit yang dibantu berdiri menatap Suwardi dengan lirih. Mereka mulai main serius, "Wot, tapi selama kita masih berdiri, lawan kita harus siap tumbang." Suwardi mengangguk. Mereka kembali ke markas dengan tubuh terluka, tapi semangat membara. Kini mereka tahu, bukan hanya Tanah Abang yang harus dibersihkan, tapi seluruh akar kejahatan yang selama ini tertawa di balik kebal hukum. Luka di pundak Dodit belum sepenuhnya kering ketika intelijen bawah tanah memberikan laporan terbaru. Ternyata, GRIB bukan sekadar organisasi jalanan. Mereka punya koneksi kuat dengan sejumlah elit politik, pengusaha gelap, dan bahkan oknum aparat. Pusat kendali utama mereka terletak di sebuah villa mewah di kawasan Puncak, disamarkan sebagai pusat pelatihan bela diri. Suwardi tahu, jika mereka ingin memutus rantai kekuasaan GRIB, serangan harus langsung diarahkan ke pusat syarafnya. Persiapan dilakukan dalam diam. Mereka hanya berdua, tak ada bala bantuan, tak ada backup militer. Tapi mereka punya rencana. Dodit meretas jaringan listrik di villa tersebut, sementara Suwardi menyamar sebagai kurir logistik yang membawa peralatan latihan. Aksi dimulai pukul 3 pagi, saat penjagaan lengah dan sebagian besar anggota inti tertidur setelah pesta perayaan ulang tahun ketua wilayah. Begitu melewati gerbang, Suwardi mulai bergerak cepat. Ia menyelusup ke ruang pusat data dan menanam alat pelacak serta penyadap. Beberapa menit kemudian, Dodit memutus aliran listrik dan mengaktifkan sinyal pengacak. Villa langsung gelap gulita. Suara teriakan dan langkah tergesa terdengar dari berbagai penjuru. Kesempatan itu dimanfaatkan Suwardi untuk melumpuhkan satu persatu penjaga, diam-diam, tanpa suara. Namun, saat menuju ruang rapat utama, mereka tak menyangka akan bertemu tokoh lama, mantan jenderal pensiunan yang selama ini diyakini sudah tak aktif. Ia muncul dari balik pintu baja, mengenakan jas dan memegang pistol. "Kalian pikir bisa hentikan kekuatan ini hanya dengan keberanian?" katanya dingin. Suwardi tak menjawab. Ia melangkah maju, tangan kosong, menatap mata sang jenderal dengan penuh tekad. "Kami tak butuh kekuasaan. Kami hanya ingin rakyat tak lagi diinjak."
Terjadi baku tembak singkat. Dodit yang berada di balkon atas menembakkan gas tidur ke ruang utama, menciptakan kekacauan yang lebih besar. Beberapa anggota GRIB tersungkur, sementara sisanya panik tak tahu arah. Suwardi menyerang sang jenderal dalam jarak dekat, melucuti senjatanya, lalu menghantamnya dengan tinju yang terlatih. Tubuh tua itu ambruk, tak sadarkan diri. Misi hampir selesai. Dalam ruang bawah tanah villa, mereka menemukan dokumen penting, aliran dana, daftar pejabat yang dilindungi, dan nama-nama besar yang selama ini menyokong ormas dari balik layar. Dodit mengambil salinan digitalnya dan mengunggah ke server anonim. Begitu data ini keluar, tak ada lagi tempat untuk mereka sembunyi, ucapnya. Mereka menyalakan alarm palsu agar villa dievakuasi, lalu meninggalkan lokasi sebelum aparat yang di lobi GRIB datang membersihkan jejak. Di perjalanan pulang, Suwardi duduk diam di kursi belakang mobil curian yang mereka pakai kabur. Di wajahnya terpancar kelelahan, tapi juga kelegaan. Ia tahu ini bukan akhir, namun setidaknya, kepala ular sudah ditebas. Kita tinggal satu langkah lagi, katanya pelan. Dodit yang menyetir hanya mengangguk, menyeka darah kering di pelipisnya. Karena langkah berikutnya adalah yang paling berbahaya, menyeret nama besar ke pengadilan publik. Jika berhasil, sejarah akan berubah. Tapi jika gagal, nama mereka akan dihapus dari muka bumi. Dan itu adalah taruhan yang telah mereka terima sejak hari pertama mereka memilih menjadi bayangan di tengah terang. Fajar baru menyingsing di langit Jakarta, tapi suasana ibu kota tidak damai. Bocoran data dari Villa GRIB telah mengguncang media sosial dan membangkitkan kemarahan publik. Nama-nama besar terpampang jelas, anggota dewan, jenderal aktif, hingga pengusaha ternama yang selama ini bersembunyi di balik topeng dermawan. Rakyat tak lagi bisa dibohongi. Aksi turun ke jalan pun terjadi di berbagai titik, dan titik sentral perlawanan berada di Tanah Abang, tempat semua kekacauan bermula. Suwardi dan Dodit berdiri di atap gedung Blok G lama, menyaksikan gelombang manusia yang memenuhi jalanan. Mereka bukan lagi dua sosok yang bergerak dalam bayang-bayang, tapi simbol keberanian. Keadilan tidak akan datang dari meja persidangan yang dibeli, ucap Suwardi. Tapi dari suara ribuan orang yang menolak dibungkam. Dodit mengangguk. Meski tubuh mereka penuh luka, semangat mereka tak retak. Di tengah kerumunan, Hercules, yang berhasil kabur dari villa beberapa hari lalu, muncul bersama sisa loyalis GRIB. Mereka membawa senjata dan berusaha memecah massa dengan kekerasan. Tapi kali ini, rakyat tidak gentar. Puluhan pemuda, warga pasar, dan mantan korban premanisme bersatu. Mereka sudah cukup lama diperas, ditindas, dan dihina. Sekarang giliran mereka mengambil kembali martabat. Suwardi turun dari atap, membuka jalan di tengah kerumunan dan menantang Hercules secara langsung. Cukup sudah darah tumpah karena keserakahanmu, katanya. Hercules mengamuk dan menyerang, namun tak seperti sebelumnya, kini kekuatannya tercampur panik dan rasa kalah. Pertarungan terakhir itu bukan hanya adu fisik, tapi adu harga diri. Di hadapan publik, Suwardi menghentikan langkah tirani dengan satu kuncian mematikan. Hercules roboh. Diam. Tak ada yang bersorak, hanya keheningan penuh makna. Polisi akhirnya datang, tapi terlambat. Rakyat sudah mengambil alih keadilan. Bukti yang dibocorkan Dodit telah menyebar terlalu luas untuk disangkal. Stasiun televisi, kanal YouTube independen, hingga spanduk di jalanan meneriakkan satu hal, kebenaran tidak bisa dibunuh. Para elit mulai ditangkap. Beberapa mencoba kabur ke luar negeri, namun publik kini jadi pengawas yang tak bisa dibeli. Malam harinya, di sebuah warung sederhana dekat stasiun, Suwardi duduk bersandar sambil meminum kopi hitam. Dodit datang membawa kabar bahwa mereka telah diundang secara diam-diam untuk menjadi penasihat operasi anti-mafia oleh instansi negara. Tapi Suwardi hanya tertawa pelan. Kita bukan pejabat, kita cuma dua orang yang tak mau diam, katanya. Dodit menimpali, tapi suara diam kita telah mengguncang satu negeri. Kini, Tanah Abang bukan lagi sarang ketakutan. Preman tak lagi berjaga di sudut-sudut jalan, dan warga mulai membangun kembali rasa aman. Suwardi dan Dodit tidak meminta pujian. Mereka menghilang perlahan dari sorotan, kembali ke kesederhanaan yang mereka cintai. Namun nama mereka tetap hidup, bukan di media,
tapi di hati orang-orang kecil yang pernah mereka selamatkan. Legenda Suwardi PSHT dan Dodit Mulyanto sebagai agen rahasia rakyat akan terus diceritakan dari mulut ke mulut. Bukan sebagai pahlawan super, tapi sebagai simbol bahwa perubahan bisa dimulai oleh siapa saja, asal berani melangkah, walau sendirian, melawan sistem yang busuk.